Dibawakan oleh Al-Imam firman Allah yang menceritakan permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam agar diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Sehubungan pernah terjadi jidal, perdebatan Ibrahim dengan Namrud. Dua ayat sebelumnya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang membantah Ibrahim tentang Rabbnya, yakni pengingkaran terhadap Rabbul Alamin. An atahu Allahul mulka, karena Allah telah memberikan kerajaan kepadanya. Lantaran Allah telah memberikan kerajaan kepadanya, lalu dia membantah Allah. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Rabbi, Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Adanya kehidupan dan kematian ini karena Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dibantah oleh Namrud. Qala ana uhyi wa umit. Tidak, akulah yang menghidupkan dan mematikan, bukan Rabbmu. Sebagian mufassir menafsirkan ayat ini bahawa karena Namrud memiliki kekuasaan, maka dia sanggup membunuh siapa saja, dan dia juga sanggup membiarkan orang hidup. Itu yang dia maksud. Tapi ini tafsiran yang lemah. Tafsiran yang sahih adalah dia mengatakan bahawa terjadinya kehidupan dan kematian itu pada hakikatnya aku yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu Ibrahim tidak membantah lagi dengan perkataan, bukanmu. Engkau tidak mampu menghidupkan dan mematikan. Tidak. Tapi berpindah kepada hujjah yang lain. Karena kalau tetap berada di situ, apa yang terjadi? Apa perdebatan yang biasa kita katakan? Debat kusir. Tapi hakikat debat itu dari satu hujjah ke hujjah yang lain, dari satu alasan ke alasan yang lain. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kalau betul engkau yang menghidupkan dan mematikan, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. Sesungguhnya Allahku, Rabbi
yang aku meyakini bahwa dia yang menghidupkan dan mematikan, tapi engkau membantahnya bahwa engkau lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Rabbku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar maknanya diam, tidak bisa berbicara Namrud itu. Karena ini kenyataan. Kalau perkataan dia ana uhyi wa umit, itu tadlis dan talbis. Maka Ibrahim pindah kepada hujjah yang lain yang dapat membuktikan kejahilan Namrud ini. Rabbi menerbitkan matahari dari timur, terbitkan dari sebelah barat. Tidak mampu Namrud. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Maka Ibrahim untuk menenteramkan hatinya, bertambah tumakninahnya, dia ingin menyaksikan langsung bagaimana Rabbnya menghidupkan sesuatu yang mati, bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Apakah engkau belum beriman, hai Ibrahim? Qala bala. Tidak, bahkan aku telah beriman. Walakin akan tetapi yang aku maui liyatma'inna qalbi, agar tumaknina hatiku. Ini apa? Ziyadatul iman. Kemudian Allah perintahkan untuk mengambil 4 buah burung dan dipotong-potong satu-satu, berapa bagian ditaruh di mana? Di gunung. Ya. Fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. 3 ayat ini berbicara mengenai kemahakuasaan Allah, dalil naqliyah dan aqliyah tentang adanya hari kemudian. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah yang menghidupkan dan mematikan sanggup, yakni Allah yang mengadakan kehidupan ini dari tidak ada, kemudian Allah mematikannya, dan Allah yang disifatkan demikian sanggup membangkitkan mereka kembali. Ayat 258, 259 dan 260. Tadi kisah Ibrahim dengan Namrud ayat 258. Kemudian 259 kisah orang yang au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang yang melewati sebuah desa, kota yang ia telah hancur dari bangunannya, binasa. Ini adalah kota Al-Quds, Palestina, dihancur leburkan oleh Bakhtansir atau Bakhut Tansir, raja yang bengis sekali, membinasakan kota tempat Bani Israel. Maka jadilah kota yang hidup itu mati. Qala, orang itu berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang mati ini?
sesudah matinya. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini sesudah matinya, ba'da mautiha. Tidak ada penghuninya, kosong, hancur, runtuh bangunan semuanya. Dia melewati negeri itu, Palestina, dihancurkan oleh raja yang bengis sekali. Lalu dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun. Thumma ba'atha. Kemudian Allah membangkitkannya. Qala kam labista? Berapa lama engkau tinggal? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Aku tinggal, yakni tertidur di sini selama sehari atau setengah hari. Padahal waktu yang lama sekali, 100 tahun, serasa seperti sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin. Bahkan kau telah tinggal di sini, tertidur di sini. Aku mematikanmu selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu, tidak berubah. Allah sanggup menjadikan makanan dan minuman itu tidak berubah sama sekali. Wanzur ila himarika. Perhatikan kepada keledai tungganganmu yang telah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas. Dan kami akan jadikan engkau tanda kebesaran dan kekuasaan kami, bahwa kami sanggup menghidupkan yang mati dan membangkitkan orang-orang yang mati. Ayatan linnas, tanda kebesaran dan kekuasaan kami bagi manusia. Wanzur ilal idham. Sekarang perhatikan olehmu kepada tulang belulang itu. Dia melihat keledai sudah jadi tulang belulang, sudah 100 tahun. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami menyusunnya, merangkainya itu. Maka berjalanlah tulang belulang itu, tersusun jadi kerangka keledai. Thumma naqsuha lahma. Kemudian kami bungkus dengan daging. Maka hidup kembali keledai yang sudah menjadi tulang belulang, dan ia, orang ini, menyaksikan dengan mata kepalanya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tatkala telah nyata, terang, jelas baginya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, maka dia mengatakan, a'lamu, aku meyakini, mengetahui, yakni ilmul yaqin, anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ketika dia bangun setelah 100 tahun, kota itu sudah ramai penghuninya, sudah hidup lagi, dihuni oleh manusia, sudah megah lagi kota itu. Ya subhanallah.